Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga saya berdiri di sini mampu untuk menyampaikan tausiah berserta diberikannya kesempatan pula kepada hadirin untuk mendengarkan tausiah saya. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita ucapkan kepada Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah, langsung saja kepada judul tausiah saya pada hari ini yang berjudul Akhlak Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, sebaiknya kita kenal dulu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umat-umatnya dari yang tidak paham akan hukumnya Islam sehingga paham bagaimana mengatur sebuah negara. Di mana kita tahu beliau merupakan anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh ayahnya saat dalam kandungan dan ditinggalkan oleh ibunya saat berusia 6 tahun, kemudian dibesarkan oleh kakek dan pamannya. Beliau menikah dengan seorang wanita yang sangat-sangat luar biasa, bahkan rela memberikan tulangnya dijadikan jembatan untuk tausiah beliau. Siapa lagi kalau bukan Khadijah radhiyallahu anha. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana akhlak beliau. Di dalam Al-Quran sudah jelas, sudah diperuntukkan bahwa sudah ditegaskan sekali lagi Nabi Muhammad adalah seseorang yang sangat bagus, sangat agung, bahkan sangat mulia akhlaknya. Bahkan dikatakan dalam sikap teladannya dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Kata rahmatan lil alamin artinya di sini memberikan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Dijelaskan beberapa surat di mana Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang perlu kita garis bawahi. Begitu pula dimanapun beliau selalu memuliakan orang-orang termasuk anak kecil. Di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la'ala khuluqin azim, yang dimana artinya sesungguhnya engkau Muhammad diletakkan perilaku ataupun akhlak yang sangat agung, sangat mulia, tidak pernah ada kecacatan di dalamnya. Pernah diceritakan suatu ketika Nabi Muhammad lagi duduk santai-santai, kemudian disampiri oleh cucunya, yaitu siapa lagi yang pertama itu Al-Husain dan Al-Hasan. Kemudian beliau menciumnya, memeluknya, menyayanginya. Dan pada saat itu pula di samping beliau ada orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy ini diidentikan dengan orang yang tidak punya sopan santun, orang yang keras walaupun mereka Islam, gitu ya kan? Dan ketika beliau bertanya, orang Arab Baduy ini melihat Nabi Muhammad melakukan kasih sayang terhadap cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, beliau berkata,
anak saya 10 semuanya laki-laki, tidak satu pun yang saya cium, katanya. Lalu apa jawab Rasulullah? Sungguhnya ketika Allah menarik kasih sayang kepadamu di dalam hatimu, tidak ada yang bisa saya sampaikan lagi, tidak ada yang bisa saya ubah lagi. Tetapi dari situlah lahir sebuah riwayat, apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah menyayangi seorang karena ada di dalam hatinya juga terdapat kasih sayang itu sendiri. Tapi berbeda halnya dengan orang Arab Badui ini. Dilihat saja ya, ketika preman saja diistilahkan begitu, yang katanya badannya bertato gitu kan, setengik-tengiknya orang preman ini, ibarat katanya badannya besar dan sekarang menakutkan, tapi ketika ketemu anak kecil tetap luluh saja. Ibarat katanya ya apa, gemas lihat anak-anak itu sendiri, gitu kan. Tapi berbeda halnya dengan orang Arab Badui ini, dia mengistilahkan begitu karena dia katanya apa yang dikatakan dari awal tadi, dia menjelaskan bahwa 10 orang anak laki-laki saya tidak satu pun saya yang mencium. Di situ kita jelaskan bahwa sangat sayang sekali Nabi Rasulullah ini menyayangi cucu-cucunya, mencerminkan kepada kita bagaimana kita memperlakukan anak tersebut. Di dalam sebuah riwayat Abu Hurairah, dia menjelaskan, saya mendengar dengan dua telinga saya melihat dengan dua mata saya bahwa Nabi Muhammad SAW memegang tangan cucunya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan menggendong beliau hingga beliau sampai ke dada Rasulullah. Dan saya juga melihat dengan dua telinga saya dan dua mata saya beliau meminta buka mulutmu, lalu beliau menciumnya. Artinya apa? Di sini disuruhnya kita, diperintahnya kita untuk menyayangi Sayyidina Husain dan Hasan. Dan pada ketika Sayyidina Hasan dan Husain ini bertemu dengan Rasulullah, tetapi banyak para riwayat hadis yang menjelaskan lebih kuat kepada Sayyidina Hasan. Ketika itu dia bertemu, lalu Sayyidina Rasulullah memegang tangannya, tangan kedua cucunya, kemudian memerintahkan Nabi Muhammad itu meletakkan kakinya di atas kaki Nabi Muhammad seakan-akan menggendong. Hingga apa kata Nabi, panjatlah sampailah ke Sayyidina Hasan ini ke dada Rasulullah. Dikisahkan juga ketika Rasulullah ini sampai di Madinah, hampir seluruh anak-anak Madinah itu memeluk Nabi, merangkul, memeluk Nabi hingga hampir keseluruhannya. Sehingga pada saat ketika Nabi itu tidak sanggup lagi, dia berkata, wahai sahabat, bantu saya menggendongnya. Itulah begitu mulianya akhlak Nabi kepada anak-anak. Di situ kita diajarkan bahwa di mana ketika kita ingin menaklukkan seorang anak-anak, maka ajarkan dia, rangkullah dia. Pada usia anak-anak ini biasanya dari 7 tahun ke bawah, untuk menyampaikan sesuatu kepadanya, lakukanlah dengan cara bermain. Itu yang diajarkan Rasulullah. Berbeda halnya ketika anak itu berumur dari 10 tahun sampai masa remaja, dari 10 tahun sampai ke 15 tahun. Itu ajarkan beliau dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi sahabatnya. Di saat usia itu kan ibarat katanya lagi masuk masa remaja, ingin tahu segala sesuatu, ingin mengenal segala sesuatu, maka jadilah sahabatnya. Kenapa? Karena orang tua ibaratnya dengan usia remaja itu dia tidak tahu pengalaman hidup dan segala macamnya, kan? Tapi ketika dia ketemu dan pada akhirnya ketika kita tidak menjadi sahabatnya, dia malah ketemu sama teman-teman yang lain, yang akhirnya walaupun salah, tetap saja dia karena saat masa remaja itu senang dipuji, identiknya begitu, senang dipuji. Dan pada akhirnya kan walaupun dia melakukan salah, ibarat kata loncat juga ke jurang itu dikatakan bagus juga kan gitu. Dan dikisahkan juga dari Anas bin Malik mengisahkan ketika Rasulullah pulang ke Madinah dari Mekah
dan menetap di situ tanpa ada bantuan pembantu. Dan pada akhirnya datanglah sahabat Nabi. Ia berkata sambil membawa Anas kecil ini, Anas bin Malik yang kecil ini, dia berkata, "Wahai Rasulullah, Anas cilik ini adalah anak yang pintar. Maka ambillah dia dan jadikan dia sebagai pembantumu yang akan membantumu dalam segala hal, memenuhi kebutuhanmu." Lalu semenjak dari itu dikisahkan juga Anas bin Malik ini menceritakan bahwa selama saya dengan Rasulullah, saya bersama dengan Rasulullah memenuhi segala kebutuhannya dan membantunya, tidak pernah beliau mengatakan, berkata kasar, mengejek saya, menghina saya. Bahkan beliau juga tidak pernah mengatakan, "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini?" Sangat mulia sekali, bahkan sangat menghargai sekali. Bahwa dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah bukan hanya dengan anak kecil, bahkan dengan pembantunya dia tetap berakhlak mulia. Itu yang perlu kita ambil pelajaran, bahwa Rasulullah itu sangat detail, sangat memberikan sangat jelas memberikan sebuah pengajaran dan kehidupan. Kita balik lagi kepada sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang memang baru masuk Islam, tetapi beliau dikategorikan sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis, sampai dikatakan, diibaratkan begini, "Saya punya hadis itu 1 karung," ibarat katanya, "dan saya berikan 2 karung, saya berikan kepada kamu sekarung dan saya simpan sekarung," katanya. Lalu apa? Ketika tidak semua saya mampu ceritakan kepada kalian, namun pada saat saya akan menyampaikan semuanya, maka putuslah leher saya. Artinya saking banyak dia menyaksikan apa yang Rasulullah lakukan, tidak semua dia mampu sampaikan, kan? Pada akhirnya begitu juga yang terjadi pada zaman sekarang. Kita ambil dari hadis-hadis sebelumnya dan dengan beberapa hadis berserta ceritanya. Ada juga cerita lucu ini mengenai Rasulullah ini, sangat mulia sekali ya. Rasulullah ini saat ketika Rasulullah berjalan di tengah kota, dia melihat seorang anak kecil. Dia melihat anak kecil ya yang pakaiannya lusuh, dia tidak punya mainan, bahkan dia menjauh dari kalangan teman mainnya. Lalu Rasulullah menyampiri kan, bertanya, "Kenapa kamu tidak main sama mereka? Kenapa?" gitu. Lalu anak itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya malu. Pakaian saya hina ya Rasulullah. Pakaian saya jelek, saya tidak punya mainan seperti mereka." Lalu kenapa? Karena anak ini diceritakan sebelumnya ayahnya meninggal saat berjuang. Akhirnya dia merasa kesusahan dalam kehidupannya. Akhirnya begitulah. Dan saat Rasulullah mendengar itu, apa kata Rasulullah? "Wahai anak, apakah engkau ridho bahwa Muhammad SAW ini menjadi ayahmu dan Fatimah menjadi saudarimu dan Hasan menjadi saudaramu?" "Ya Rasulullah, saya bahagia," katanya kan. Dan ketika saat itu Rasulullah berikan baju yang terbaik, mainan baru dan segala macamnya. Dan ketika pula pada saat itu anak itu sudah mampu bermain, sudah mau bermain dengan teman-teman seusianya. Lalu pada saat datang kepada rombongan teman mainnya, temannya bertanya, "Kenapa baju kamu sudah bagus? Kenapa mainanmu sudah bagus?" Dia menceritakan yang apa yang diceritakan sebelumnya itu. Lalu apa kata anak itu? "Ya, aduh, kenapa ya? Ayah kami juga tidak meninggal," gitu kan. Itulah sedikit cerita lucu dan sangat menghargai anak oleh Rasulullah. Ini perlu ditegaskan pada zaman sekarang. Mungkin berbeda pada zaman Rasulullah, tapi yang perlu diambil satu, yaitu pada masalah ketika seorang anak-anak yang ribut di musola atau di masjid, itu apa yang patut kita lakukan? Seharusnya bukan mengusir, tapi aturlah. Kenapa? Karena ketika kita mengusirnya, memarahinya, di dalam otak anak tersebut hanya tersimpan bahwa masjid itu tempat orang marah, tempat orang galak dan segala macamnya.
yang akhirnya melahirkan anak yang tidak mau ke masjid, lalu menyalahkan anak tersebut, padahal itu salah. Dari awalnya kita yang salah mendidik mereka. Dan itulah hargai, aturlah mereka di masjid, tidak perlu memarahi, atur saja. Nama anak-anak dengan usia begitu menyampaikan sesuatu maka harus dengan permainan juga. Ya. Dari beberapa kisah yang diceritakan dapat diambil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk memuliakan anak, meluluhkan hati mereka dengan kasih sayang. Yang patut kita garis bawahi, ketika seseorang itu mampu melakukan atau menghargai orang di bawah mereka atau derajatnya di bawah mereka, maka sudah dipastikan mereka juga akan mampu menghargai orang di atas mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.